Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, Al-Quran adalah kitab sempurna dan di dalamnya terkandung konsep hidup yang lengkap. Orang tua wajib membimbing anak agar dapat membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Selain itu, orang tua juga harus menjelaskan betapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan seorang muslim dan bagaimana kedudukan Al-Quran sebenarnya dalam syariat Islam. Para pendengar, berikut sebagai petunjuk yang bisa kita lakukan dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak. Pertama, melatih anak agar terbiasa menerima Al-Quran dengan segenap perasaannya. Tujuannya agar anak menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagai sandaran perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dua, menjelaskan pada anak bahwa Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertujuan agar beliau menjelaskan kepada manusia segala hal yang dihalalkan dan diharamkan Allah SWT bagi manusia. Ketiga, melatih anak agar tahu tata cara membaca Al-Quran dengan baik, merenungkan serta menghayati kebenaran yang terkandung di dalamnya. Keempat, menjelaskan pada anak bahwa belajar dan menghafal Al-Quran adalah ibadah yang sangat dicintai Allah SWT. Kelima, anak diharapkan tidak hanya bisa menghafal Al-Quran, namun juga mampu memahami dan mempraktikkan isi dalamnya. 6. Orang tua juga seharusnya memperkenalkan hadis-hadis Rasulullah. 7. Diharapkan anak dapat meneladani bacaan pada Al-Quran dengan penuh kekhusyukan dan penghayatan. 8. Anak harus tahu bahwa Al-Quran mampu mendidik jiwa manusia untuk selalu taat dan takwa kepada Allah SWT. 9. Anak harus tahu bahwa tujuan Al-Quran adalah mendidik perilaku manusia agar selalu berbuat adil, istiqomah, dan mendapat petunjuk untuk selalu berjalan di jalan Allah. 10. Mengingatkan pada anak bahwa Al-Quran adalah sumber utama dalam syariat Islam. 11. Anak harus tahu bahwa di dalam Al-Quran terkandung segala hal yang berkaitan dengan individu dan sosial. Para pendengar, dari poin-poin tersebut diharapkan orang tua mampu mendorong anak untuk mampu membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Apa saja sih sebenarnya kewajiban orang tua? Berikut kewajiban orang tua yang harus dilakukan. Pertama, mempelajari Al-Quran, mengajarkan kepada anak, membaca Al-Quran dengan hati-hati dan khusyuk, menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran, memahami kandungan dan makna dalam Al-Quran. 6. Memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan kepada anak dan orang lain. Metode pengajaran Al-Quran. Pertama, mendengarkan bacaan anak dan memperhatikan cara baca mereka dengan seksama. Kemudian, mengulang bacaan serta berkali-kali. Selanjutnya, menerapkan ganjaran atau sanksi ketika melakukan proses belajar mengajar Al-Quran. Selanjutnya, selalu memperhatikan kemampuan anak dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya, memberi dorongan dan motivasi pada anak bahwa dengan membaca Al-Quran, kita telah mengikuti perintah Allah SWT. Pendengar yang beriman, demikianlah sedikit bagi ilmu pada hari ini. Semoga kita dapat menerapkan bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi yang masih mempunyai anak balita. Bimbinglah anak-anak kita untuk membaca Al-Quran agar mereka menjadi
anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Okelah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.